Baiklah, sampai kita pada episode kedua setelah pengajian surat Al-Baqarah ayat 208, 200 sampai 210. Sekarang kita akan masuk kepada pengkajian inti, yaitu membahas gramatikal surat Ali Imran ayat 35 yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Sebelumnya saya sapa Pak Ustadz. Pak Ustadz Rizal, sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua Pak. Itu juga Assalamualaikum. peserta offline semuanya pada ceria nih Pak. Mantap ya Pak ya. Pak Ustadz juga nampak ceria sekali nih dengan Alhamdulillah ya. Apa nak ceria Pak? mudah-mudahan Alhamdulillah. kegembiraan kita membawa meningkatkan iman kita. Rahman Allah. Baik, Pak Ustadz akan didampingi oleh Pak Wisnu. Ya. Kasih. Sudah siap Pak Wisnu? Insyaallah. Pak. Kalau gitu kita mulai. Pak Wisnu silakan memulai. Syukran Pak Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semuanya. Dan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah rahmat Islam. Satu-satunya yang Allah ridai agama. Mulai dari Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti, agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Bersyukur kita. Pada saat bayi lahir ke muka bumi 4 orang, kita punya kecepatan Islam 1/4. Alhamdulillah Allah pilih kita. Dan itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah diajak sholat, mudah diajak ke masjid, mudah diajak untuk mentadabburi Al-Quran. Dan kita juga mudah untuk menghindari maksiat-maksiat. Nggak mau kita berjudi, nggak mau kita selingkuhan, nggak mau kita berbuat maksiat yang lainnya. Mudah, faktor iman. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan sehat badan ini kita bisa beraktivitas dengan baik. Dan terbukti sekarang peserta offline ada jumlahnya 19 orang. Itu karena sehat. Coba sakit, tentu nggak mungkin. Ya. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk banyak-banyak menyiapkan bekal menuju Allah. Dan kita gunakan sebaik-baiknya. Sehingga setiap helaan nafas kita, semua bernilai ibadah. Dan terakhir kita berikan nikmat Allah yang maha dahsyat, yaitu mencintai Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan lah yang mencintai Al-Quran. Bapak Ibu, Bapak udah banyak teman, apa kata teman? Belum perlu. Saya teman saya, masih sibuk, dan macam. Dan ribuan alasan. Nggak sempat lah, sibuk lah, inilah, itulah. Rumus kita cuma satu, Pak. Apabila orang sibuk sehingga nggak sempat membahas Al-Quran, percayalah, sibuknya itu semuanya adalah fata morgana. Yang akan berujung semua pada kekecewaan. Kita buru harta dunia boleh, tapi jangan sampai lupa kita dengan Al-Quran. Pedoman hidup kita, SOP kita di muka bumi, Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan lah yang dibukakan pintunya oleh Allah yang mau mentadabburi Al-Quran. Pagi ini kita diberikan nikmat itu oleh Allah. Dan kita jaga itu. Kita punya prinsip, sekali layar terkembang, pantang ke belakang. Ada pertemuan dengan Al-Quran, kita tak akan berpisah lagi dengan Al-Quran. Al-Quran dijadikan teman sejati kita. Dia akan datang pada kita nanti di kubur kita membela kita. Dia akan datang di Malaysia sebagai penolong kita, memberikan syafaat. Dan bersama Quran kita bergandeng tangan menuju surganya Allah. Dan dengan Quran juga kita dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, pasti dia mencintai Quran. Kalau dia mengaku cinta Allah, cinta Rasul, enggak cinta Quran, cintanya namanya PHP. Apa namanya PHP? Pemberi harapan palsu. Palsu itu cintanya. Kalau dia
nggak tertarik dengan Quran itu palsu cintanya. Dan kita bersyukur dan ingin dipanggil dengan panggilan Abdan Syakura. Selawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, role model kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah memperagakan pada kita bagaimana sebagai seorang suami, beliau mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagi. Beliau memperagakan pada kita bagaimana memanggil seorang istri, ya Umairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, wahai si hidung mancung, wahai si lesung pipit. Itu panggilan, kalau kata bahasa Indonesia ini gitu. Apa kesenangan isinya panggil itu? Itu Nabi Muhammad memanggil itu. Bagaimana dia sebagai seorang kakek, dia paling kuda-kuda dengan cucunya. Bagaimana sebagai seorang sahabat, bagaimana sebagai seorang pemimpin, bagaimana sebagai prima perang, dia ngatur strategi di masjid, dan bagaimana sebagai guru pedagang. Bahwa dia berdagang, tidak pernah menipu langganannya, yang busuk dibilang busuk, yang bagus dibilang bagus. Itulah Rasul kita yang sangat kita cintai. Dan kita berharap kelak nanti di Yaumul Hisab beliau mengatakan ini umatku, sambil menunjuk kita, ini umatku, ini umatku. Kenapa? Beliau sangat mencintai kita. Pada saat beliau meninggal, apa kata beliau? Ummati, ummati, ummati. Umatku gimana ya Jibril? Umatku, umatku. Dan saat dia dibangkitkan pertama kali, apa ditanya? Hari apa ini Jibril? Oh, hari berbangkit ya Rasulullah, ya Muhammad, ya kekasih Allah. Umatku mana Jibril? Dia bukan tanya istriku mana, anakku mana. Pertama kali yang tanya apa? Umatku mana? Kita yang dipikirkan beliau. Maka hari-hari sekarang, hari-hari Maulid ini kita besarkan beliau. Kita sanjung beliau. Mempantas. Apapun yang keluar dari mulut kita rasanya kurang untuk memuji beliau. Semoga beliau mengakui kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya didampingi oleh Pak Wisnu BKC. Assalamualaikum Pak Wisnu. Buka mic-nya Pak Wisnu. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Pak Wisnu kapan masuk Al-Sani Pak Wisnu? Grup Mei Ustaz. Bulan Mei. Grup pagi ya Pak Wisnu ya? Grup pagi. Latihan ini gimana Pak Wisnu? Ayat Ali Imran ayat 35 gimana? Berapa lama latihan ini? Latihannya lama juga Ustaz, sebulan. Harus banyak latihan Pak Wisnu, dengan siapa latihan ini? Ya, dengan Ibu PP sama Ibu Aini sama kawan-kawan grup semua. Alhamdulillah. Sudah siap Pak Wisnu? Silakan Pak Wisnu diuraikan ayat Ali Imran surat 35. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Buya Rizal Al-Hasani, yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang berhadir di pagi hari ini. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan yang telah kepada Ustadz, kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah membimbing kami untuk belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Dan juga pada pagi hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk mendampingi Buya dalam hal gramatikal Al-Quran ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bu PP, Bu Aini, dan sesama grup di pagi hari. Baik, kami sebelum memenggal gramatikal ini untuk Al-Quran, kami bacakan dulu ayat Quran Surat Ali Imran, ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Untuk menerjemahkan Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 35 ini, dengan metode Al-Hasani, maka kami penggal menjadi 22 bagian.
yaitu sebagai berikut. Yang satu, iz. Iz adalah huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan kedua, kolati, bentuknya KKL. Asalnya adalah dari kolats, dengan pelaku hia. Akar katanya, kola itu asal dari koala. Polanya fa'ala. Kolats di dalam KKL itu menjadi kolati karena huruf setelahnya berharokat sukun, yaitu mim sukun. Huruf setelahnya jadi ketemu dengan menjadi kolati. Sedangkan kola itu asal katanya adalah dari koala, yang dibaca kola, sesuai kaidah 2 huruf syiah. Ini ada di modul halaman 27, di mana huruf waw di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya adalah fa'ala. Di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360, yang artinya dia telah berkata. Penggalan ketiga, imro'atu imrona. Ini kata benda majemuk. Terdiri dari kata imro'atu di dalam kamus Al-Munawir halaman 1322, artinya istri. Sedangkan imrona adalah nama orang, adalah Imran. Penggalan keempat, Robbi, artinya Tuhan. Penggalan kelima, inna, ini huruf bermakna, yang artinya sesungguhnya. Penggalan ke-6, ya sukun, ini kata ganti sebagai objek pemilik asal dari kata subjek ana di dalam materi halaman 21 yang artinya aku. Penggalan ke-7, nazartu, bentuknya adalah KKL. Ini ciri-ciri KKL-nya adalah fathah dan huruf ketiga akar kata sukun. Kemudian ada ditambah kata ganti. Pelaku adalah ana. Akar kata nazaro, pola fa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 447, yang artinya aku telah bernazar. Penggalan ke-8, la, huruf bermakna, artinya bagi. Maaf. Penggalan ke-9, ka, kata ganti, sebagai objek pemilik asal dari subjek anta, artinya engkau. Penggalan ke-10, ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-11, fi, huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-12, batokni, kata benda majemuk, yang terdiri dari kata benda batokni, akar kata batokni, dan kata ganti ni. Di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 68 artinya perutku. Penggalan ke-13, muharroron, kata benda pelaku pasif. Cirinya adalah adanya domah dan fathah. Ini ada di dalam modul materi halaman 23. Akar kata haroron dalam kamus Mahmud Yunus halaman 100 artinya memerdekakan. Penggalan ke-14, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15, takobbal, bentuk KKP, pelaku anta, akar kata kobila, pola, tafa'ala. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 329, artinya terimalah oleh engkau.
di dalam KKP merupakan turunan dari kakak SAD dan pelakunya orang kedua. Untuk pola tafa'ala kita buat KSD-nya, buang huruf yang depan tanya, karena huruf pertama tidak mati, maka tidak perlu ditambah alif dan huruf belakang berubah mengikutinya. Untuk pelaku anta disukunkan, matikan huruf terakhir. Modul materi halaman 15. Penggalan ke-16, min, huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-17, ni, kata ganti sebagai objek pemilik asal dari subjek ana, artinya aku. Penggalan ke-18, inna, huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, ka, kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-12, anta, kata ganti sebagai pelaku yang artinya engkau. Penggalan ke-21, as-sami'u, sami'u, kata benda superlatif. Akar kata sami'u di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 179 yang artinya maha mendengar. Kata benda superlatif ini kami jelaskan bahwa mendeskripsikan sebuah benda memiliki tingkat teratas atau maha. Ciri kata benda superlatif adalah penambahan ya sukun dan huruf akhir dari akar kata berharokat domah. Penggalan ke-22, al-alimu, kata benda superlatif juga. Akar kata alima, kamus Mahmud Yunus halaman 278, artinya maha mengetahui. Sehingga terjemahan secara keseluruhan kami bacakan, ketika dia istri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah bernajar bagi engkau, apa yang ada di dalam perutku, ku merdekakan. Dalam arti ku serahkan, maka terimalah oleh engkau dari aku. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Demikian Ustaz. Alhamdulillah. Mumtaz Pak Wahyu ya. Sebelumnya Pak Wahyu bisa menerjemahkan seperti ini sebelum belajar di Al-Hasani? Belum Ustaz, saya bersyukur bisa ikut Al-Hasani ini bisa seperti ini Ustaz. Cuman pertama kali belajar di Al-Hasani ya? Betul Ustaz. Dari nol ya Pak ya? Dari nol Ustaz. Alhamdulillah. Sehari sekarang Pak Wisnu kegiatannya apa? Kegiatan ini pensiun, jadi ikut ngaji-ngaji seperti ini Ustaz. Alhamdulillah dapat. Dari mana Pak Wisnu? Pensiun dari Sinar Mas Ustaz. Perkebunan. Tuntas ya? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Nanti tinggal Pak Hadril bertanya KKP-nya apa ini chat-chat Pak Wisnu ya. Baik Bapak Ibu, saya nggak membahas lagi gramatikalnya, saya tambahkan dengan konteksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Id itu ingatlah ketika. Nah kalau kita kata is itu ingat loh dulu. Nah gitu ya. Ada kata itu saya ingat dulu kalau kita lagi kuliah. Kita nggak punya pas kiriman orang tua kawan kita datang, diajak kita makan bareng-bareng. Pokoknya sakit sama sakit, senang sama senang, makan sama makan, lapar sama lapar. Ketika salah satu berhasil jadi dirut, temannya belum pengangguran, dia lupakannya. Lupa kacang pada kulitnya. Maka kita ingat lo dulu, sama-sama kita kuliah dulu, salah ketiduran, sama-sama lapar, sama-sama kenyang. Kok sekarang sombong? Nah, jadi kalau itu ingat lo dulu, nah ingat. Jadi ingatan kita tuh kita tarik apa yang diingat. Nah, berikutnya apa? Qalat, berkata. Qalat, nah, ini imra'atu imrana. Itu kata benda menjemuk. Kalau kita tidak katakan kata benda menjemuk, artinya menjadi gini. Ingatlah ketika istri berkata kepada Imran. Padahal kan istri Imran berkata kepada Tuhan. Nah kalau kita penggal imratu, maka berarti ingatlah ketika seorang istri berkata kepada si Imran. Tapi kalau kita jamak jemuk, ingatlah istri Imran berkata kepada Allah. Nah itu pengaruh, beda banget. Jadi kalau
Kalau kita tidak katakan kata benda menjemuk, maka artinya ingatlah ketika seorang istri berkata pada Imran. Karena dia kata benda menjemuk, ingatlah ketika berkata istri Imran kepada Rabbi, pada Tuhannya. Apa katanya? Ini sesungguhnya aku nazartu, aku telah bernazar. Laka kepada engkau ya Allah. Nazarnya apa? Ma fi batni, apa yang ada dalam perutku katanya. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Nah kalau kita kan enggak, Pak. Nah, kalau kau nanti jadi besar, jangan lupa nak jadi pejabat, jadi presiden, jadi apa lagi? Jadi dokter, jadi semua jadi. Yang kita ingat, mata kulum min ba'dina. Jadi apa kau nanti nak? Kalau orang ini enggak, mata ambudu min ba'di. Kau agamanya gimana, Mas? Siapa yang kau sembah nanti? Nah ini istri Imran ini sampai dia mengatakan dalam perutnya. Dinazarkan kepada Allah. Jadi orang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu ambil pelajaran. Jadi kalau kita sedang hamil, jadikan niatkan, ya Allah, jadikan anakku anak yang bukan nak jadi orang kaya, kamu nanti anak Jadi presiden. ya nak, jangan gitu ya. Jadilah anak soleh. Ini contoh. Wa is qolat. Ingatlah ketika itu. Jadi maafi batni muharraran. Kami serahkan pada, kami bebaskan untuk engkau ya Allah. Maka fataqabbal, kabulkan ya Allah. Fataqabbal mini, maka kabulkan ya Allah dariku. Doaku ya Allah kabulkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak sempat berdoa itu kepada anak kita, cucu kita ingatin. Bapak-bapak yang punya mantu, nah ingatin anaknya. Nah, kalau kamu punya istrimu hamil atau kamu yang hamil, doakan anakmu anak soleh. Bukan anak yang kaya dulu, anak soleh dulu. Kan Nabi Ibrahim itu ajarannya. Surat Al-Baqarah ayat 132 apa? Apa ajaran kepada anaknya? Nah, ma ta'budu min ba'di. Bapak lihat setara dengan ayat Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al-maut. Apa kata? Isqala libanihi ma ta'budu min ba'di. Apa yang kalian sembah ya anakku? Kalau kita apa? Ma ta'kulun. Apa yang kau makan? Udah berapa rumahmu nak? Jabatanmu apa sekarang nak? Kita itu, Bu. Kenapa? Kita takut anak kita kalau nggak ada hartanya. Takut kita. Tapi akidahnya rusak, kita nggak takut. Biasa-biasa saja. Itu namanya keterlaluan. Namanya bagi kita keterlaluan. Nah, jadi apa yang ada dalam kandungnya harus diserahkan sama Allah. Kemudian kenapa ditutup dengan kata-kata innaka, sesungguhnya engkau ya Allah antas samiul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Innaka, kalau sudah bicara innaka anta, makanya kita sudah innaka anta. Itu penekanan. Innaka tanpa anta pun bisa. Innaka samiul alim cukup. Tapi innaka anta, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau lah. Jadi kalau kita sesungguhnya engkau lah. Jadi penekanan itu. Kalau innaka anta, tanpa anta innaka samiul, itu cukup. Tapi pakai anta penekanan. Engkau betul-betul maha mendengar. Kenapa? Dia berharap. Dia berdoa sama Allah. Agar doanya dihijabah. Dia pengen anaknya jadi anak yang soleh. Kita tadi anak kita ingin jadi anak yang kaya. Anak kita jadi presidenmu ya nak ya. Jadilah kamu orang kaya. Jadilah kamu tanpa membelokkan agamanya. Sementara Nabi mengajar kita ma ta'budu min ba'di. Nah, ini belum lahir ke dunia sudah dinazarkan untuk Allah. Berjalan begitu. Maka di depannya ingat itu. Ya bapak-bapak yang kita telanjur punya, kita kan nggak mungkin punya anak lagi. Ada yang punya anak nggak lagi kan? Udah, kita sudah masa lalu udah lewat, udah. Bu Ella nggak mungkin lagi punya anak cucu ya. Ajar Mungkin kok. Nasi lagi besar. Yuk bare tambah Buya. Jadi kita nggak mungkin lagi. Jadi kita ingat anak-anak kita, cucu kita, kalau dia hamil jadi anak yang soleh. Jadi terakhir lagi kita apa? Innaka antas samiul alim. Itu luar biasa ya. Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya apa? Engkau dengar doaku dan engkau tahu apa niatku. Niat kita ikhlas. Nah, jadi sekarang kita punya niat semuanya bahwa jadikanlah keluarga kita, anak istri kita, cucu-cucu kita orang yang dekat sama Allah. Jangan lagi, kalau kita dekat sama Allah, dunia ini ikut, Pak. Nanam padi, rumput tumbuh, Pak. Ibaratnya tuh padi itu adalah akhirat, rumput dunia.
Tapi kalau nanam rumput, padi nggak bakal tumbuh, kan? Padi nggak tumbuh. Kalau kita kejar dunia, akhirnya lupa. Sekali lagi saya bilang kan, saya punya banyak teman yang hartanya ratusan miliar hilang seketika. Kenapa? Lupa sama Allah. Ya, kita jangan lupa sama Allah. Demikian Bapak semuanya. Alhamdulillah Pak Wisnu ya, mumtaz, tas ya, mumtaz. Dan karena kami masih belajar ya, tentu ada hal yang salah, yang kurang. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, dan kami kembalikan kepada Pak Joni sebagai moderator. Mungkin nanti banyak bertanya Pak Wisnu ya, Pak Joni ya. Dilayani semua Pak ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan Pak Joni. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz dan Pak Wisnu sudah menjelaskan secara gramatikal surat Ali Imran ayat 35 ini. Sampai kita pada episode ketiga.